Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim ya tentu yakin ya, percaya dia ini akan kesucian kalamullah, yaitu firman Allah Al-Qur'an ini, kemuliaan dan juga keutamaannya atas seluruh perkataan yang lainnya ya. Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu adalah sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah ya. Fa inna asdaqul hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah, Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini adalah merupakan kalamullah ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang sama sekali tidak mengandung kebatilan. Tidak ada kekeliruan, kesalahan, kebengkokan sedikit pun di dalamnya ya. Baik dari depan maupun dari belakang ya. Maka siapa yang berdalil dengan Al-Qur'an, siapa yang berkata dengan Al-Qur'an pasti benar ya. Siapa yang menghukumi dengan Al-Qur'an pasti adil ya. Dan ahli Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan kekasih dekatnya ya. Jadi ahli Quran ini adalah orang yang dia ini berpegang teguh dengan Al-Quran, meyakini, mengimani, dia mempelajari, membaca, menghafal ataupun mengamalkan isinya ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul Quran ya. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya pasti akan binasa dan merugi ya. Jadi Al-Qur'an ini, firman Allah SWT ini, siapa yang berpegang teguh kepadanya pasti akan selamat, pasti akan beruntung, tidak akan celaka, tidak akan tersesat ya ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ya. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya. Siapa yang mengikuti petunjukku, ya, yaitu Al-Qur'an, kitabullah ini, dia tidak akan tersesat, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan binasa, tidak akan celaka dia. Sebaliknya, kata Allah, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, itu bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ya, kehidupannya sempit, pasti dia akan binasa, pasti dia akan merugi. Ya, oleh karena itu seorang Muslim harus betul-betul komitmen, ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'an, kita pelajari, kita amalkan isinya. Ya, seperti itu. Kita ikuti mana perintah Allah yang harus kita kerjakan, mana larangannya yang harus ditinggalkan. Mana perkara-perkara yang dibolehkan halal, mana yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya. Keimanan setiap muslim akan keagungan kitabullah, kesucian dan kemuliaannya akan semakin bertambah manakala dia mengetahui hadis-hadis tentang keutamaannya, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan membacanya, keutamaan mempelajarinya, keutamaan mengamalkannya, keutamaan mengajarkannya, ya. Maka dengan dia semakin mengetahui, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan kitabullah Al-Qur'an ini, akan semakin menambah keimanannya, ya, dan kecintaannya untuk mempelajari dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu. Di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan Al-Qur'an ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya.
Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi memang diperintah oleh Nabi SAW. Para sahabat disuruh membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran bisa dengan melihat mushaf Al-Quran, membaca dengan melihat, ya, membaca dengan membaca kitabullah, mushaf Al-Quran tadi itu, atau membaca dalam arti dia tidak melihat tapi menghafal, ya, mengucapkan dengan lisannya apa yang sudah dia hafal dari Al-Quran tadi itu, ya. Karena ada orang-orang tertentu, ya, maaf, oleh Allah diuji dengan kedua matanya buta, tetapi dia bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan mendengar Al-Quran dibacakan, kemudian dia hafalkan secara bertahap, ya, dan dia bisa menghafal, ya, isi daripada Al-Quran itu. Nah, membacanya dengan menghafal tadi itu, ya, bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu yaji'u yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li sahibihi, sebagai pemberi syafaat, ya, kepada orang yang membacanya, ya. Jadi nanti akan dibela. Al-Quran yang kita baca ini nanti akan datang pada hari kiamat membela, menolong orang yang membacanya, ya. Dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Sekarang aku ingin memberikan syafaat kepadanya, ya. Nanti puasa juga begitu, ya. Puasa akan datang, ya. Ya Allah, aku telah menahannya dari lapar dan dahaga. Sekarang aku ingin memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya, Al-Quran dan puasa itu diperkenankan oleh Allah, diizinkan untuk memberikan syafaat, ya. Nah, ini salah satu keutamaan membaca Al-Quran, ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ya. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an, ya, dan mengajarkannya. Ya, riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi kebaikan itu ada pada dua golongan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang belajar dan yang mengajar, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, di dalam kitab Asy-Syu'ab, ya, Syu'abul Iman, ya. Rasulullah bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Faqala tilawatul Qur'an wa zikrul maut, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana cara membersihkannya? Ya, hati yang sudah berkarat, ya, seperti besi berkarat tadi, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah SAW bersabda, tilawatul Quran wa zikrul maut, ya, membaca Al-Quran dan mengingat mati, ya. Jadi cara untuk membersihkan hati yang sudah karatan tadi itu dengan dua hal. Apa? Membaca Al-Quran dan mengingat mati, ya. Sehingga hati yang berkarat tadi, hati yang rusak, yang sakit tadi itu, ya, itu akan bisa menjadi baik kembali, ya. Yang kotor tadi itu bisa menjadi bersih, ya. Yang keras bisa menjadi lembut. Itu dengan membaca Al-Quran dan mengingat mati, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya.
Cuma sanadnya lemah ya, sanadnya dhaif ya. Jadi Nabi katakan sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti halnya besi berkarat. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana cara membersihkannya?" Beliau menjawab, "Membaca Al-Qur'an dan mengingat mati." Jadi rasakan coba. Ketika lagi hati kita itu mungkin sumpek ya, gundah gulana, galau, takut, khawatir, pakai baca Quran. Ya, baca Quran itu kan zikir ya. Al-Quran itu kan az-zikr ya. Nah, zikir yang paling utama diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah ya, ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang ya. Jadi dibawa baca Quran. Dan itu terbukti ya. Dalam sebuah riwayat ada seorang yang datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia menceritakan tentang kondisi hatinya yang apa ya? Orang sekarang bilang galau. Wis pokoknya takut, bingung, ya, cemas, khawatir dan sebagainya. Ya, maka dia datang kepada Ibnu Mas'ud menceritakan ya keadaan hatinya itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bacalah Al-Quran. Ya. Suruh baca Al-Quran. Atau kalau tidak membaca, dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Mendengarkan murotal kalau sekarang. Ya. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Itu tidak apa-apa seperti itu. Ya. Dan Nabi SAW sering ya menyuruh para sahabat membacakan ayat Al-Quran. Kemudian ya ketika sampai pada ayat tertentu ya Nabi SAW tidak tahan, menangis dan sebagainya. Kemudian mengatakan cukup ya. Nah, begitu ya. Jadi untuk melembutkan hati. Hati kita itu kadang-kadang keras, kasar ya. Maka untuk melembutkan itu dengan membaca Al-Qur'an. Atau hati kita itu kadang-kadang kotor. Ya, kotornya hati karena maksiat tadi itu ya. Sehingga kita mungkin sombong, ujub, ria, ingin pujian dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu kan di situ nanti dia akan tadabbur. Oh ternyata tidak boleh kita ria, tidak boleh sombong, tidak boleh ini dan sebagainya. Itu nanti akan melembutkan hati. Karena Al-Quran itu juga merupakan apa? Nasihat, peringatan dan sebagainya. Yang kedua adalah ingat mati. Ya, itu peringatan apa? Supaya hati kita itu menjadi bersih juga. Ya, supaya kita ingat mati kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang musuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras. Ya, jadi orang kafir Quraisy yang paling keras kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata kepada beliau, "Hei Muhammad." Nah, dia manggil kan dia tidak mengakui sebagai Nabi. Ya, tidak mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tidak manggil ya Rasulullah, tidak, jambal dia. "Hei Muhammad." Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam, bacakan Al-Quran kepadaku. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ya. Ini ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada musuhnya tadi itu. Ya. Belum selesai beliau membaca ayat tersebut, ya. Kemudian beliau diminta oleh orang itu untuk mengulanginya lagi, ya. Karena dia sangat takjub dengan apa? Keindahan lafal Al-Qur'an tadi itu, ya. Bacaan ayat itu diulangi sama Nabi. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, wa ita'i dzil qurba, memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang kalian berbuat fahsya, berbuat keji, wal munkar, kemungkaran, wal baghi,
dan permusuhan. Allah melarang kalian berbuat keji, berbuat mungkar dan permusuhan, ya. Kemudian, ya, orang tadi setelah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, ya, kemudian dia mengatakan, ya, dia mengangkat suaranya untuk menyampaikan pengakuannya dan penegasan, ya, mengenai kesaksiannya akan kesucian kalamullah dan keagungannya. Dia mengakui ini tidak mungkin buatan Muhammad, tidak mungkin buatan manusia ini, ya, karena begitu indahnya, ya, ayat tadi itu, ya. Kemudian dia pun berkata, demi Allah, ya, sungguh Al-Quran itu manis rasanya dan penuh dengan keindahan, ya. Ibaratnya adalah sebuah pohon yang di bawahnya teduh karena rindangnya dedaunannya, sedangkan bagian atasnya penuh dengan buah. Sungguh tidak ada satu manusia pun yang mampu mengucapkannya. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya, At-Tabari rahimahullah, dan musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di situ adalah Walid bin Mughirah, ya, Walid bin Mughirah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid, yang bagus, ya. Jadi orang yang menentang Nabi sendiri, ya, ketika dia itu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia bisa bersumpah, demi Allah, sungguh Al-Quran ini manis rasanya dan penuh dengan keelokan, penuh dengan keindahan.